Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Nah, Rampes. Oke, sobat damai sekalian, kita sekarang bersama Sis Jera. Bagaimana kabarnya, Sis? Alhamdulillah baik, puji Tuhan. Iya, kebetulan hari ini banyak kegiatan nih, Sis. Banyak kegiatan. Iya. Oke, sobat damai sekalian, kita bertemu pada kajian psikospiritualitas yang ke-6. Pada sebelumnya ngebahas tentang Erikson ya, Sis ya. Nah, sekarang kita akan mengkaji tentang Abraham Maslow. Nah, mungkin Sis Jera mau menyapa dulu teman-teman yang nonton dari 1 sampai 5 pembahasan ini. Selamat malam Sobat Damai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi untuk podcast kami Psikospiritualitas. Selamat kepada orang yang sudah nonton 1 sampai 5, pasti Anda belajar cukup banyak. Dan saya harap bahwa apa yang kalian dengar Anda bisa pakai untuk hidup Anda dan untuk keluarga Anda supaya Anda menjadi lebih dekat sama diri Anda sendiri. Oke, kita lanjut Sobat Damai sekalian. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan, kita akan mengkaji tentang Abraham Maslow di dalam kajian psikospiritualitas. Sis Jera, langsung aja. Mengapa Abraham Maslow ini, yang kita tahu dia seorang pengkaji di psikologi ya? Psikospiritual. Pengkaji di psikologi, lalu kemudian dalam psikospiritualitas itu mampu dihubungkan dengan spiritualitas. Sebenarnya alasannya apa? Yang penting gitu sih. Menurut saya yang paling penting, teori Abraham Maslow nanti kita akan bahas lebih dalam, tapi Abraham Maslow membantu kita bukan hanya untuk survive, tapi untuk live. Maksudnya? Maksudnya dia mau kita hidup, tidak hanya survive. Oke. Mengerti nggak? Survive itu contoh kecil. Contohnya? Kalau survive, kalau saya masuk orang di bawah air, apa akan terjadi? Tenggelam. No, saya pegang kepalanya dan saya masuk ke bawah air. Pasti kan dia akan seperti ini survive. Ini survive. Tapi living itu kalau dia keluar atau dia menikmati, dia akan berenang dengan baik. Ini life, to live. Jadi Abraham Maslow membantu kita to live, not to survive. Ini sangat spiritual. Oke. Ya. Jadi bagaimana untuk menjadi hidup? Bagaimana hidup daripada survive. Bukan hanya ada bedanya antara dua kata ini. Kalau survive ya bagaimana kita bertahan dalam ziarah di muka bumi ini ya. Tapi kalau mungkin bagaimana kita hidup dalam penziarahan ini. Betul. Oke, Sis Jera. Nanti saya akan kembali lagi ke pertanyaan Anda akhir-akhirnya. Salah satu teori dari sekian teori Abraham Maslow, teori mana yang digunakan untuk agar kita paham psikospiritualitas ini, Sis? Yang saya katakan tadi dalam Erik Erikson juga, dan saya mau juga bicara tentang Maslow, bahwa psikolog itu yang buat teori titik keberangkatan mereka dari pengalaman hidup mereka. Nah, Maslow itu anak pertama dari 7 anak. Dia anak pertama, first child dari 7 anak. Dan dia rasa bahwa dia orang tua terlalu memperhatikan dia. Dia sendirian, hidup sendiri. Dan dia keluarkan banyak waktu di perpustakaan. Tapi waktu dia di sana, dia mulai lihat sebenarnya saya butuh sesuatu. Dan dia mulai sadar, dan dia mulai mengamati diri, dia mulai mengamati orang lain. Dan dia mulai lihat bahwa sebetulnya hidup kita berdasarkan motivasi. Jadi saya lapar, saya motivasi untuk makan supaya saya akan rasa puas. Motivation to get meaning gitu. Dan dia mulai lihat
Dan dia mulai membentuk, ini sangat sederhana ya, sangat dalam sebetulnya yang lain, tapi untuk Sobat Damai supaya kita semua mengerti dengan waktu yang pendek ini, dia mulai lihat bahwa ada needs, ada kebutuhan fisiologikal dengan tubuhnya gitu. Jadi dasar makan, minum, istirahat, ya dan seterusnya, dasar gitu. Terus setelah itu dia bilang safety needs, kita perlu rasa aman. Tapi kalau kita tidak mengisi perut kita, atau kita tidak minum dahaga kita sudah tidak puas, kita tidak akan peduli tentang saya aman atau tidak. Tapi kalau ini sudah dicapai dan saya dapat safety needs gitu. Nah, terus setelah safety needs dia bilang tetap saya perlu love and belonging. Saya mau orang memiliki saya dan saya mau dimiliki juga. Dan saya mau, dan ini kita bahas tentang self esteem kalau Sobat Damai ingat. Dan saya rasa self esteem ya. Jadi physiological needs, safety needs, and needs of psychological needs, love ini. Nah, ini Maslow sebut sebagai D needs, deficiency needs. Karena ada kekurangan, kita mau mengisi. Berarti yang ada 3 needs. Yang empat ini. Tapi 3 yang safety needs, physiological needs, safety needs, and psychological needs. Psychological needs itu love and esteem. Safety needs itu safety needs, rasa nyaman dan seterusnya, dan physiological needs, basic dasar gitu ya. Nah, ini disebut D needs. D needs artinya deficiency needs. Karena saya kekurangan sesuatu, saya mau mengisi, memenuhinya ya. Tapi setelah itu ada self actualization. Siapa saya mau self actualisasi diri saya dengan setelah saya rasa puas semua ini, now saya bisa memuaskan atau memberi kepada dunia apa yang saya self actualize dengan diri saya, dengan bakat saya, dengan talenta saya beri kepada yang lain. Ini disebut B needs. Being needs. Jadi ini untuk growth, ini untuk berkembang, untuk tumbuh. Ini deficiency needs, ini tumbuh. Nah, menarik sekali kalau Maslow tidak. Ini cerita ya dalam Maslow. Akhir hidup, ada satu cerita pendek, katanya dia lari di tepi pantai. Dan dia mulai pikir, sebetulnya ini waktu dia tua, ini sudah lama saya akan hidup seperti ini. Kalau saya mati, so what? Gitu. Saya semua kebutuhan saya dipenuhi, saya self-actualisasi diri, tapi saya mau bertemu Sang Pencipta. Ini need apa? Pasti ada sesuatu yang lebih. Tapi Maslow mulai bicara tentang itu, tapi dia tidak publish tulisannya. Psikolog-psikolog setelah dia mulai, dan mereka sebut ini sebagai self-transcendent. Setelah self-actualization. Self-transcendent. Di sana tidak ada ego sama sekali. Ini sangat spiritual. Sangat spiritual. Jadi kalau Sobat Damai lihat, pasti kalau dengar kebutuhan Maslow, pasti Anda ingat atau pasti yang muncul dalam pikiran Anda piramida. Ya betul. Yang segitiga piramida. Nah, semua agama membantu kita untuk balik piramidanya. Sehingga basic needs menjadi puncak piramida dan spiritual needs atau self-transcendence menjadi lebih besar. Betul? Sangat spiritual. Jadi bagaimana kita perlu atau kita butuh membantu diri kita supaya kita bisa mencapai. Dia punya pertanyaan sebelum saya saya tertarik dengan tadi ketika self-transcendent ini kata Sisira tidak
ditegaskan, tidak ditulis oleh Maslow, atau kemudian itu ditemukan oleh psikolog No, selanjutnya? dia temukan, tapi dia ada satu paper dia dan beberapa, tapi dia publish menjadi apa namanya seperti teori dia atau apa. Oke. Nah itu yang menjadi pintu masuk mengapa spiritualitas kalau pakai Abraham Maslow itu sangat bisa dengan tadi yang Sisjara katakan piramidanya jadi terbalik. Yang basic need-nya itu yang paling kecil, yang tinggi malah yang transcend ya. Oke. Silakan Sis. Bagaimana tuh kita mulai menyadari itu semua? Bagus. Bagaimana kita menyadari semuanya? Kalau Abraham Maslow beda dengan teori psikologi yang lain yang katakan tentang perkembangan anak. Beda kan? Perkembangan 0 sampai ini, 0 sampai ini tidak ada. Karena Abraham Maslow sepanjang hidup, sepanjang hari kita pakai semuanya. Betul enggak? Setiap hari kita bangun, kita mau makan, minum, istirahat. Betul kan? Kita mau safety needs. Kan ini sesuatu yang kita yang alive. Bukan seperti misalnya usia 0 sampai sekian tahun, nggak ada ya. Untuk Abraham Maslow, tapi ada hierarkis. Karena ini hidup dalam hidup kita sehari-hari. Nah itu harus selalu dari bawah dulu ke atas, atau memang dia ya berputar aja siklus gitu? Atau mana dulu gitu needs-nya? Mungkin dasar ya, kalau kita lihat basic needs-nya. Misalnya lihat aja hidup kita sehari-hari. Setiap kali, misalnya bayangkan hidup Anda atau saya tanpa tidur, apa akan terjadi? Ya, atau tanpa makan, atau tanpa atap, atau tanpa dimiliki oleh orang lain atau kasih, atau apresiasi. Ini kan semua basic. Ini betul. Butuh. Dan setiap hari, coba saya suka katakan bahwa apresiasi itu seperti tonik. Kalau kita apresiasi seseorang, kita seperti beri vitamin, kita beri tonik kepada orang itu, rasa hebat kan. Jadi Abraham Maslow itu sangat realistis ya. Tapi ada menarik, dia katakan bahwa kita tidak, kalau needs itu tidak dipenuhi, apa akan terjadi? Misalnya kalau basic needs tidak dipenuhi, dan pasti kita akan menjadi orang yang akan kumpul karena saya tidak mau lepas apa yang saya punya. Atau safety needs tidak dipenuhi. Jadi waktu saya menjadi lebih tua, saya akan sangat pelit ya dengan tempat saya atau ya. Jadi pasti semua needs itu sejak kita kecil, yang golden years itu yang psikolog katakan 0 sampai 6 atau 0 sampai 8. Ya, jadi butuh. Misalnya Anda punya 3 anak misalnya, kalau basic needs mereka tidak dipenuhi, apa akan terjadi waktu mereka tua atau lebih dewasa gitu? Ya, oke Sis. Tadi kita mencermati bahwa needs ini, teori needs ini tidak dalam rentang waktu ya, sebagaimana teori pertumbuhan. Namun menariknya di setelah self actualization itu eksternal kan sifatnya, tapi kemudian dia menjadi transcend. Nah, Sisjara, kalau berdasarkan dari pengalamannya Maslow itu terjadi ketika sudah mulai sepuh. Nah, berarti ada usia di sana. Nah, ada nggak? Apakah di sana akan selalu terjadi ada fase-fase berdasarkan waktu gitu? Sampai kepada itu tadi self transcend itu. Ya, bagus. Jadi mungkin kita bisa lihat yang D needs itu dipupuk atau dikembangkan waktu kita dalam perkembangan anak gitu. Mengerti saya katakan apa? Dalam kandungan ya, dan dalam pertumbuhan dan anak. Seterusnya ya. Sehingga anak itu rasa nyaman dan kuat dan rasa dikasihi anak. Dengan ini dia akan berkembang bahwa ya saya dikasihi. Saya puas dengan apa yang saya punya. Saya senang dengan makan minum yang saya dapat, sederhana atau apa, tapi saya senang dengan itu. Saya sudah dapatin dari keluarga saya. Saya tidak ada kebutuhan yang tidak dipenuhi.
Semua kebutuhan saya dipenuhi, saya rasa nyaman dengan kebutuhan saya yang dipenuhi. Itu sudah termasuk self love and belonging itu. Semuanya, Oke. ya, esteemnya. Esteemnya. Kan kita lihat kemarin bahwa esteem juga dibentuk waktu anak itu kecil atau Betul. loving, semuanya. Dan waktu dia besar, ya, dia bisa. Nah, ini juga kita bisa lihat soalnya. Kalau kita lihat misalnya anakmu misalnya, berapa umur Akasha sekarang? 6 tahun, ya. Oke, semua kebutuhan dia dipenuhi dengan di keluarganya. Tapi dia menari, her actual self itu tumbuh. Betul. Ini self actualization dia. Dia tak akan tunggu sampai 36 tahun atau 40 tahun untuk actualisasi diri. Ya. Jadi ini tahapnya, tapi self actualization dia ini. Tapi dengan topik dengan di mana saja dia bisa. Tapi waktu dia lebih besar, self actualization dia akan berubah. Betul kan? Ya, ekspresinya berubah, tetapi pada bagian level needs-nya sama udah ada. Termasuk di self transcend itu. Mungkin self transcendence perlu spiritualitas di sana. Ya, perlu spiritualitas ya untuk misalnya altruistik untuk orang lain. Iya, betul. Tanpa ego, kan anak itu egonya belum dibentuk sebetulnya. Jadi kita tidak bisa harap dia akan self transcendent kan? Enggak. Oke, Ibu menarik sis. Kapan manusia mulai menyadari dari semua physical needs, self actualization-nya? Kapan tuh kira-kira? Apakah berdasarkan usia atau kan berdasarkan pengalaman yang memungkinkan orang menjadi masuk ke tahapan self transcend itu? Ini akan kait dengan teorinya Fowler. Ketika Fowler bicara tentang tahap iman dan teorinya Kohlberg, di mana Kohlberg bicara tentang teori moral. Ini butuh satu kognisi juga. Yang Piaget bicara tentang itu kognisi. Ini kita tidak bisa harap akan terjadi waktu kita masih muda. Ini perlu kematangan spiritual. You know, mengerti apa yang saya katakan? Pengalaman spiritual berarti ya tergantung orangnya ya. Tergantung orangnya. Penghayatannya. Tergantung orangnya. Dan kematangan, betul. Karena kematangan sebetulnya tidak bisa jadi orang itu 70 tahun tapi dia tidak matang. Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi orang itu 30 tahun atau 25 tahun dan dia sudah matang secara spiritual gitu. Iya. Ya? Karena ada yang mengatakan begini sis, jadi usia deadline perubahan manusia berdasarkan usia itu katanya 40. Kalau 40 masih ngaco ya selanjutnya akan kuat gitu kecenderungan untuk negatifnya. Nah, kalau Sobat Damai nonton sebelumnya tentang Erik Erikson, mungkin Anda akan ingat bahwa ini momen di mana kita bicara tentang identitas. Supaya saya bicara persis yang saya bicara sebelumnya, supaya Sobat Damai tidak akan keliru dan saya juga tidak. Sebentar saja. Kita nyambungnya dari mana sih tadi? 40-an. Oke. Bicara tentang 40 bisa mulai dari sana. Jadi karena dia bicara tentang 40, kalau Sobat Damai ingat sebelum podcast ini kita bicara tentang Erik Erikson. Dan Erik Erikson setiap tahap ada orang yang manusia tanya pertanyaan. Nah, menarik sekali. Usia 12 sampai 18 tahun kira-kira pertanyaannya siapa aku? Dan ini menjadi inti atau pusat untuk Erik Erikson di mana orang tanya tentang who am I, identitasnya. Kalau ini sudah dibentuk, ya. Nah, pertanyaan dia ini, dewasa muda 18 sampai 40, orang itu siap untuk keintiman versus isolasi.
keintiman. Ya. Tapi keintiman akan terjadi hanya kalau dia tahu identitas diri. Kalau 12-18 nggak selesai, butuh waktu lagi untuk identitas diri. Itu mungkin yang Dan mendekatinya. masalahnya 18 atau 20 sampai 40 kan ini waktunya untuk intim sama isolasi. Nah, jadi kalau 40 transisinya untuk selanjutnya, di mana orang itu akan katakan bahwa bisakah saya mencintai dan dicintai? Tidak akan terjadi. Karena dia masih pegang siapa aku. Sudah jelas. Masih mencari identitas. Dan masih mencari identitas, dan 40-an, misalnya orang itu sudah menjadi suami atau istri, sudah punya anak, siapa diri dia harap dia akan dapat dari suami, suami harap dia akan dapat dari istri, terus dengan anak-anak dia jadi. Karena suami istrinya ini belum. Ya, karena mereka masih pikir mencari. ini akan menjadi identitas saya, ini akan memberi identitas saya, padahal identitas yang kita dapat bukan dari orang lain. Dari diri sendiri. Orang lain Pencarian diri. akan membantu, tapi akan lihat diri sendiri, akan kembali ke diri sendiri. Nah, karena itu mungkin Zia juga tahu 40 banyak selingkuh. Karena orang lain yang muda misalnya rasa, oh saya dapat sedikit identitas dari orang itu, saya tahu dia siapa diriku dari orang lain gitu. Jadi keintimannya gak berani untuk intim. Jadi isolasi. Oh, isolasi itu ya. Sebaliknya, saya isolasi atau saya akan cari hidup saya, makna hidup saya dari orang lain untuk sementara. Iya, ya. Nah, Sijira, kembali ke Maslow tadi. Nah, bisa lebih dieksplorasi nggak sih bagaimana apa yang bisa kita pahami bahwa kayaknya ini saya berada di tahap fase waktunya transcend gitu. Ada nggak sih? Mungkin kita bisa lihat tokoh-tokohnya ya, misalnya Mother Teresa. Ini salah satu tokoh di mana kita bisa lihat transcendent. Karena transcendent itu mungkin dari kalimat yang atau penjelasan yang gampang, kebutuhan saya menyingkirkan untuk membantu memenuhi kebutuhan orang lain. Mother Teresa lakukan apa? Kebutuhan dia banyak yang dia tinggalkan untuk memuaskan atau memberi atau memenuhi kebutuhan orang yang di pinggir jalan, basic need-nya. Oke. Ya. Jadi ketika saya mempelajari Maslow, saya punya gambar lain Zia untuk piramidanya. Piramida saya bukan segitiga, bukan sebaliknya, tapi piramida saya bagian dan terbuka. Di atas terbuka. Jadi tidak tutup. Kayak bentuk ini ya, guci gitu ya. Kan di atas yang bulat kan, terbuka. No, bukan guci juga. Karena seperti ini, misalnya ininya basic needs, jadi seperti ini, tapi tidak tutup. Ini buka. Why? Karena self-transcendent bisa terjadi, ini tolong sahabat damai, tolong dengar baik-baik. Sebutnya self-transcendent. Tapi siapa menarik saya ke sana? Yang transcendennya. Mengerti sih? Mengerti. Tuhan menarik saya ke sana. Tuhan beri pada saya panggilan atau kekuatan atau motivasi atau energi untuk ke sana. Jadi ini terbuka. Ini Tuhan akan memanggil kita. Tapi kan harus ada alasan, bukan harus selalu ada alasan ya, salah. Maksudnya ada kondisi di mana mungkin seorang individu ditarik oleh Tuhan, itu apa kalau prosesnya? Dia sudah kalau dia sudah free dari semua ini, kalau dia sudah bisa live dari semua ini, karena masuk juga bisa tentang desire dan drive. Apa tuh sis? Drive itu nafsu atau sesuatu yang mendorong, ya mendorong, atau sedangkan desire itu sesuatu yang saya betul inginkan, comes from my heart, gitu, dari hati.
bukan paksa saya, bukan urge, nafsu, tidak Iya. ada seperti itu. Sifatnya juga sesaat ya, emosi instan gitu ya. Betul. Jadi saya mau sesuatu, jadi saya melampiaskan ke sana. Jadi kan masuk dalam delayed gratification juga. Banyak halnya. Saya bisa menahan, saya bisa. Ya, mungkin yang satu pertanyaan lagi yang terfikir barusan sih, untuk memahami tahapan-tahapan ini semua, kan orang perlu refleksi ya. Oh ya. Perlu kontemplasi atau perlu lebih ke intrapersonalnya kuat untuk bisa memahami, oh ini saya ada di tahapan basic need. Ada atau enggak? Setiap agama membantu kita untuk menjaga basic needs. Apa ya puasa? Puasanya apa? Supaya kita bisa mengerti basic needs, kita menahan, supaya kita bisa masuk lebih tinggi, sampai kita bisa tahu, oh saya dikasihi oleh Tuhan. Love itu bukan hanya berdasarkan A, B, C, D, tapi saya double love it off. Saya kekasih Tuhan gitu. Dan ini membuat saya kuat untuk aktualisasi diri, dan dari sana saya akan lihat bahwa Tuhan akan memanggil saya atau memeluk saya, self transcendent. Oke, sis. Statement terakhir nih sis. Bagaimana kita menggunakan teori Abraham Maslow ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Kita perlu sadar apa yang kita butuhkan dan cari jalan yang benar agar kebutuhan kita ini akan dipenuhi. Karena kalau ini tidak akan terjadi, saya akan melempar kebutuhan saya yang tidak dipenuhi kepada orang lain. Jadi penuhilah kebutuhan itu, sadari dan penuhilah oleh diri sendiri. Oke. Dan Tuhan Tuhan ada, karena kebutuhan saya juga ada, kebutuhan saya juga untuk Tuhan gitu. Ya, jadi berarti kita selalu terhubung dengan Tuhan itu. Ya, pasti. Ya pasti ya. Oke, sobat damai sekalian, ini mudah-mudahan kajian dari psikospiritualitas dari Abraham Maslow ini membantu kita untuk memahami dalam hidup keseharian apa yang terjadi di dalam jiwa kita ataupun bahkan fisik kita, bagaimana kita memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, namun ternyata di akhir pasti kita akan sampai kepada self transcendence itu ya. Oke, sobat damai, terima kasih Sisira. Kita akan ketemu pada pertemuan kajian psikospiritualitas di Halako Damai podcast psikospiritualitas. Ini ada sebuah kegiatan kerjasama antara RSCG Indonesia dan mitra-mitra yang sampai sekarang bersama dengan RSCG. Oke, sampai ketemu di podcast selanjutnya, Sisira. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.